Aldi tuh ngomong kalau si sopir tuh udah kayak diem aja gitu di depan kemudi. Pas disuruh turun ini cuma diem, nanya dijawab, nggak nanya ya diem, udah bener-bener kosong pandangannya. Jadi bapak tuh cerita kalau si sopir itu ternyata ketempelan dua makhluk sekaligus, nggak sekaligus sih, berarti di dalam jajar satu, habis itu di pintu masuk kebun salak yang mau masuk ke desanya calon istri itu satu, dan itu ngebuat nggak sadar. Jalan terus naik ke atas, sampai ke atas, melewati hutan pinus selesai. Tek, mobil berhenti. Itu mobil berhenti tiba-tiba kan. Terus Mas Babang bilang nggak bisa lanjut, gitu. Emang kenapa? Tuh lihat di depan. Pas ke depan, itu jembatan udah putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi dalam sesi obrolan santai bersama saya dan Mbak Noven. Ya, dan tentunya seperti biasa kita nggak cuma berdua. Hari ini kita kedatangan teman istimewa dari Jakarta ya. Ada Mas Nugro Agung. Halo semua, salam kenal. Ya, jadi Mas Nugro Agung ini dulunya adalah seorang desain grafis di sebuah penerbit ya Mas ya. Mungkin Om Hao tahu. Yang kerja dulu. Ya, dulu dulu di penerbit Transmedia yang nerbitin buku-buku dari Kisah Tanah Jawa. Untuk cover pertama dari Kisah Tanah Jawa itu layout dan konsepnya buku kuno itu dari saya. Wih, gitu. keren. Tapi kalau untuk yang novel-novelnya udah pernah ngedesain grafisin belum? Yang novel berapa? Kisah Tanah Jawa. Semuanya kan habis itu langsung dikembangin sama tim KDJ sendiri di situ. Oh iya, dia bener. Kenapa aku nanya? Oke. Nah, tapi kan itu dulu ya Mas ya. Nah, sekarang Mas Agung ini sedang menggeluti bidang baru, yaitu menjadi penulis thread horor ya Mas. Sebenarnya nggak menjadi penulis sih, itu kayak cuma distraksi gitu loh. Yang namanya hobi tadinya terus jadi sebuah pekerjaan. Habis itu kan rasa bosen, terus kebetulan nggak pernah ngalamin kejadian yang kaitannya sama horor. Coba aku tulis tuh di Twitter waktu itu, dan ternyata responnya bagus. Ya, gitu. Mantap. Tapi kan yang ditulis sama Mas Agung ini sendiri ya teman-teman, di Twitter itu kebanyakan juga ada pengalaman pribadi ya Mas ya? Banyaknya pengalaman pribadi. Gitu. Oke, dan yang akan kita kulik hari ini itu yang berjudul Oyot Mimang. Oyot Mimang. Ya, Om Hao. Sebelum kita menelisik lebih jauh nih tentang Oyot Mimang dari Mas Agung sendiri, Oyot Mimang itu artinya apa sih Om? Ya, oyot itu kan akar ya. Mimang itu putar-putar atau pusing. Ya, kebingungan. Bingung gitu. ya. Membingungkan. Iya, sebenarnya ini satu ajian itu yang sering kita kenalnya itu dengan putar giling. Putar giling. Gampangannya, jadi misal kalau dulu dipakai untuk ada pencuri di tempat usaha atau di rumah atau barang hilang, itu dengan ini nanti cepat kembali, diputar lagi, dinimang lagi, gitu, balik lagi. Pernah dengar cerita juga kalau ada pencuri yang nggak bisa keluar dari rumah itu. Rumah itu, iya, bener itu Mas. Jadi ini seperti azimat ya zaman dulu. Terus akarnya apa itu tentunya bermacam-macam. Nah, ini ajiannya itu menggunakan media. Jadi boleh dibilang ini masuk dalam kategori azimat gitu. Nah, ini cerita-ceritanya mungkin Sobat Javanika ya, Mas Agung ataupun Mbak Noven itu kalau dulu kita ketahui misal ada tempat usaha, kemudian ada yang nakal di situ atau yang nyuri itu sampai pagi nggak bisa keluar. Orang ini pikirnya sudah jalan jauh, tapi ternyata hanya muter di sekitar pohon atau di sekitar bangunan itu, diputar giling. Ya, atau ada yang sudah nyuri barang itu sudah hilang gitu, sudah bertahun-tahun. Kemudian orang ini tiba-tiba ngembaliin sendiri. Ada yang seperti itu, ada juga
buat nyari orang yang sudah ngasih janji kemudian kabur, itu juga bisa. Oh, deteksi kayak gitu juga bisa ya? Bisa mas. Dan mencuri itu nggak hanya mencuri barang ya, bisa yang pernah mencuri hati. Wis. Kemudian ketika mencuri tidak tanggung jawab, pergi jauh, bisa diputar giling balik lagi. Untuk keperluan asmara juga bisa. Oh, oke. Ada yang misal suaminya udah 3 kali lebaran, 3 kali puasa nggak pulang. Iya. Kemudian diputar nimang, dioyot nimang Iya, atau nimang. diputar giling, terus kemudian mau pulang kampung itu ada juga. Iya, itu salah satu manfaatnya berarti ya? Iya, iya. Cukup menarik ya, ternyata nggak cuman barang aja yang bisa kembalikan, tapi janji ya itu bisa Iya. ditagih juga dari Janji situ. ataupun pernah ada asmara atau pernah yang pernah ini tadi yang pernah mencuri hati kita nanti juga kembali bisa. Yes. Dengan ajian-ajian ini bisa gitu. Janji pemilu bisa nggak? Oke, nah biar kita bisa lebih tahu nih apa yang terjadi dengan Mas Agung terkait oyot mimang ini. Silakan Mas Agung, waktu dan tempat dipersilakan. Asik. Jadi cerita ini tuh sempat aku singgung waktu pertama kali ketemu Om Ho di tahun 2018 ya? 18 benar ya. Waktu itu di Monumen Museum Fathahillah waktu itu. Terus Om Ho juga cerita menjelaskan semuanya. Oke. Tapi kejadian sendirinya itu 2016. Nah, baru aku buka ceritanya di tahun 2022 kemarin. Di Desember 2021 malahan baru aku mulai kayak dapat omongan, udah kamu tulis aja. Ada yang mau kayak gitu. Saya aku tulis kan situ. Udah berarti 6 tahun setelah kejadian itu. Nah, aku berani nulis karena itu udah waktunya tapi. Jadi di tahun 2016 itu di bulan November di tanggal 12 itu aku harus melakukan perjalanan dari Tegal ke Banjarnegara Dalam rangka? dalam rangka pernikahanku. Jadi akadnya itu ada di Banjarnegara gitu. Nah di Banjarnegara itu prosesnya itu hari Senin tanggal 14. Jadi 12 berangkat, 13 persiapan, 14 akad. Rencananya seperti itu. Oke, tanggal 12 kita persiapan jam 8 malam berangkat dari Tegal. Itu habis maghrib. Nah, pas sebelum berangkat, Bapak itu udah nyiapin 5 gelas air putih penuh. Nah, ada 4 orang, 5 orang sama aku. 4 orang ini itu namanya Aldi, Pak Dulu, terus Pak Sopir, sama Mas Min. Ini saudara jauh semua. Aldi itu sepupu. Kebetulan dia punya mobil baru, terus kayak silakan dipakai aja, sekalian Ryan gitu loh, keluarga lagi baru gitu kan. Senangnya kayak gitu kan orang Jawa. Iya benar. Ada di sebuah adat Jawa itu kan tidak boleh saudara dekat, ibu, bapak, saudara kandung itu tidak boleh mengantar langsung calon pengantin sebelum hari pernikahan ke rumah besannya gitu nggak boleh, ke Banjarnegara itu nggak boleh. Dan di Banjarnegara nanti saya itu dipingit di desa yang sama tapi di rumah yang berbeda, nggak boleh ketemu sama istri sampai akad nikah itu. Iya betul. Nah udah disuruh minum, saya minum dong airnya itu, minum di separuh aja, separuhnya disiramkan ke mobil. Nah, habis itu bapak peling, bapak bilang kalau sudah sampai Banjarnegara istirahat dulu, habis itu subuh baru pulang ke Tegal. Karena kan apa ya, kita nggak pakai hotel atau apa karena jarak dari Tegal ke Banjarnegara 4 sampai 5 jam lah. Jadi bisa ditempuh dengan jalur darat pakai mobil konvoy iring-iringan. Mikirnya kayak gitu, dan karena pedagang jadi pinginnya cepet lah, nggak usah nginep-nginep lagi gitu. Nah rombongan ini berangkatnya aku pilihannya ada 2 jalurnya, satu Purwokerto, satu Pemalang. Purwokerto agak muter, Pemalang cepet tapi naik turun gunung, dan di situ banyak banget petilasan, sama ada satu pohon yang lumayan ikonik menurutku gitu kan. Tadi selalu aku tanyakan ke Om Hao kalau ketemu, namanya Randu Jajar. Aku selalu tanya sama Om Hao, Randu Jajar ini tuh aku merasa kayak sebuah gapura. Apakah itu batas antara pesisir dan gunung? Karena dia posisinya benar-benar di tengah-tengah antara wilayah itu. Gitu. Kalau Om Hao bilang, Didi bilang, wah batas gitu ya Om, itu batas mas, benar itu batas kayak pembeda di situ. Mobil itu lewat situ nantinya, gitu kan. Kita jalan dari Tegal, masuk Pemalang, terus
lewatin Randu Jajar itu. Pas di Randu Jajar itu tuh mobil sempet kayak mau macet loh, mau mogok gitu loh. Tapi masih bisa berjalan baik. Kerasa ada suara ban injek akar kering gitu. Permasalahannya si sopir ini nggak percaya sama yang namanya klinik, katanya ini udah zaman modern gitu loh, jadi nggak percaya masalah klinik gitu. Terus akhirnya si sopir ya udah, aku nggak bisa memaksakan kepercayaan kan, ya terserah deh, yang penting kita selamat aja. Aku udah bilang tolong klakson kalau ada pohon ini, tolong kalau lewat jembatan tolong klakson, permisi kayak gitu, tolong bunyikan klakson, mengucap assalamualaikum. Dia bilang enggak, santai aja, kita udah di jalan modern, ini jalan aja sepi, nggak ada mobil. Lagian gini, di Randu Jajar itu jalannya tuh kayak berkelok gini. Kalau klakson kan nggak masalah gitu. Iya. Seandainya kalau amit-amit ya ada mobil dari sebelah sana, dari lawan arah kan. Maksudku kayak gitu aja lah percayanya, nggak usah percaya sama hal itu, tapi ya dari keselamatan itu juga perlu dilakukan. Betul. Akhirnya lewat tuh pohon itu, terus lewat jalur mulai menanjak. Itu pas jalur menanjak wajar, mobil suara mesinnya keras, padahal itu masih baru mobilnya keras. Pas lagi mulai ke perbatasan Pemalang sama Purbalingga, itu kan jalannya mulai datar, habis itu turun. Nah pas turun ini mobilnya tetap pelan, kayak berat gitu. kayak berat. Terus kan kita jadi bingung. Oh sorry, ada yang lupa. Waktu ngelewatin pohon Randu Jajar itu, jadi posisi di depan tuh sopir, di kemudi, aku di sebelahnya, di belakang ada Pak Dinduluk sama Aldi, di terakhir di seat yang ketiga itu ada Mas Min. Nah Mas Min itu tidur, tapi pas lagi di bawah pohon itu persis, Mas Min ngelindur, dia bilang mudun gitu. Turun. Kayak sing dhuwur padha mudun. Itu yang di atas pada turun. Kita kayak apaan sih? Gitu kan. Terus aku tuh ngomong Aldi, Di, itu Mas Min tidur atau masih melek gitu, kok ngomongnya kayak gitu kan. Aldi ngeliat ke belakang, tidur kok Mas Min, tidur nyenyak gitu. Udah jalan aja bismillah. Itu akhirnya tiba-tiba pas di turunan rasanya berat. Terus aku mikir, ya Allah semoga ini nggak kenapa-napa gitu kan, nggak ada apa-apa. Terus aku tanya Pak Sopir, Pak digas dong, kan itu turunan, kenapa ngegas, jalannya sepi gitu kan. Mobil di belakang udah pada nyalain klakson, udah din kayak disuruh buru-buru mereka, karena pelan banget. Terus Mas ini kayaknya mobilnya masalah, saya udah injek gas nggak jalan gitu kan. Akhirnya kan aduh gimana ya, kita cari tempat ramai. Di situ nanti di depan ada pasar, cari tempat ramai di situ, kita bakal minggir dulu deh di situ, kita cek semuanya. Berhenti di pasar, kita cek mobil semuanya, nggak ada apa-apa, Aman. mesin nggak panas, nggak ada apa-apa. Terus kayak mobil baru kok udah kayak gini, pas dicek semuanya ban apa semuanya beres, nggak ada masalah sama sekali. Habis ngecek, ya kelakuan ya, si sopir tiba-tiba, bentar Mas saya beli. Sembarangan itu. Sembarangan tuh. Buang air kecil sembarangan. Di sebelah pasar itu ada kebun, banyak pohon pisang di situ. Dia buang air kecil sembarangan di situ. Saya bilang, Pak tolong dong jangan buang air kecil sembarangan, di depan sana dia pom bensin. Hormatilah itu loh. Kita bisa kok pakai pom bensin, tahan dikit. Udah kebelet banget Mas, di sini dingin. Kan itu kan malam kan. Iya. Parahnya lagi saudara-saudaraku yang lainnya pada ngikut, jadi berjejer gitu. Buang air kecil di situ. Ya aku cuma bisa diem. Tiba-tiba ada orang tua datang ngomong, bocah podo ra duwe sopan santun. Bocah pada orang duwe sopan santun, bahasa ngapa kan gitu kan. Orang pada orang duwe sopan santun, pada tidak punya sopan santun. Nguyuh sembarangan, kencing sembarangan. Terus habis itu dia kayak marah, ngomel-ngomel. Terus aku bilang, ya aku minta maaf lah sama mbahnya itu. Mbah, minta maaf saudara saya kencing sembarangan di sini. Terus dia kayak manggut-manggut diam, terus saya hati-hati menggalan.
Dibeling kayak Ya gitu. dibeling kayak gitu, sing hati-hati jalan, yang hati-hati di jalan. Habis itu kita jalan. Setelah peristiwa itu, mobil dalam keadaan baik-baik aja, lancar, udah nggak terjadi kayak berat, mesin yang kayak suara mesin yang kencang gitu, enggak. Jalan lancar sampai akhirnya kita lewat Banjarnegara. Nah di Banjarnegara itu aku nyebutnya desa atas dan desa bawah ya nanti ya. Istriku tuh ada di desa bawah gitu. Setelah melewati Sungai Serayu gitu, jembatan itu tuh saya jelasin kondisinya dulu. Jadi di Banjarnegara itu setiap malam ada yang namanya dandan salak. Dandan salak. Dandani salak. Jadi salak itu kan jadi komoditi di situ tuh orang pada petani salak gitu. Petani salak itu salak kan kalau baru dipanen kan masih banyak duri, masih kotor. Nah itu ada prosesi namanya dandan salak, dibersihin, dibagusin supaya kulitnya mengkilap kayak gitu, jadi cantik gitu kan. Makanya namanya dandan. Nah di situ ada minimarket yang 24 jam buka di situ. Emang sengaja karena digunakan sama masyarakat sekitar sampai pagi itu. Di sebelahnya ada depot pengiriman buat ke Sulawesi, ke Sumatera, gitu, ke Kalimantan, pokoknya keluar Jawa di situ. Nah, emang ada kita ngelewatin itu pertigaan belok kanan. Habis itu baru tuh turunan tanjakan jalannya kayak gini lah. Habis itu masuk ke desanya. Nah, masuk ke desanya itu Om, itu gimana ya? Kebun, rumah kayak gitu. Pokoknya karakteristik dari geografinya itu kayak gitu, kebun rumah. Jadi kayak rumah tuh kayak bulat gitu, kayak apa sih namanya, kayak satu desa gitu. Habis itu ntar kebun lagi. Nah kita ngelewatin kebun salak dulu. Nah, waktu masuk kebun salak itu tuh banyak banget cerita kalau kebun itu tuh selain nggak ada lampu penerangan dan lain-lain, penunggunya banyak. Jadi di kebun salak itu kan banyak mitos, katanya banyak genderuwonya Om. Iya. Terus jalannya itu agak rusak. Nah kanan kiri kebun salak. Lalu ada satu pohon yang emang dipercaya sering banget ada kayak putih-putih terbang di situ, kayak rukuh gitu, kayak kain terbang pokoknya di situ. Pasti di situ harus disuruh klakson. Adatnya desa itu kayak gitu. Saya disuruh klakson tuh, pokoknya berkali-kali lewat jembatan, lewat apa, sopir nggak mau klakson. Sampai saya capek ngingetin sama si supirnya ini, aduh ini gimana ya, orang nggak percaya kayak gituan. Terus saya mau maksain, tapi orangnya udah nggak mau percaya. Ya udahlah, akhirnya capek kan. Saya dimin aja. Akhirnya kita sampai di desa bawah itu, desa istri, calon istri. Itu sekitar jam 12:30 malam. Gitu. 12:30 malam nyampe. Kita udah masuk semuanya di situ, ketemu sama keluarganya, saudaranya, ada bapak ibu gitu kan. Dan disambutlah makanan ringan kan, kopi keluar, teh keluar gitu kan. Terus udah disiapin di ruang tengah tuh makanan berat gitu kan, makan malam gitu. Rokok, ngobrol apa gitu. Nggak ketemu sama istri karena calon istri dingin gitu kan. Masih ketemunya sama calon mertua, sama saudara-saudaranya, namanya Mas Bambang. Situ ngobrol kita. Terus ngobrol, kan ingat ya tadi di awal Bapak bilang kalau setelah sampai di Banjarnegara suruh istirahat dulu, pulangnya nanti subuh. Gitu. Kita lagi enak-enak ngobrol. Aku udah ngomong sama Aldi, di sana makan dulu. Aldi baru mau makan, tiba-tiba Mas Simin itu dengan Mas Simin tuh orang yang apa ya, bahasa kromo, toto kromonya tuh lancar banget. Intinya dia bilang, kedatangan saya di sini sudah selesai, tugas saya di sini sudah selesai. Nah, saya sudah mengantar Agung sampai di sini, tolong jaga Agung baik-baik sampai ke pernikahan nanti. Nantinya kita akan kembali bersama keluarga besar dari Tegal menuju pernikahan Agung dan anak. Itu. Mendengar kata-kata itu langsung, loh, kok udahan gitu? Ini masih jam 1 gitu. Ini masih jam 1 kok udahan gitu. Kenapa nggak sampai subuh? Terus aku tanya dong, protes sama Mas nih, Mas kok nggak sampai subuh dulu gitu kan? Masnya bilang, Pak supir maksa untuk pulang karena Pak supir ada acara, pokoknya ada urusan keluarga gitu.
ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, akhirnya ya udah diarahkan pulang. Dan di situ keadaan belum pada makan, baru makan cemilan dan ngopi dan ngerokok lah pokoknya. belum pada makan. Setelah selesai itu ya udahlah, akhirnya aku tanya ke Pak Sopir ingat nggak jalannya? Nanti ada pertigaan di batas desa. Pak Sopir ambil kiri, jangan ke kanan. Kalau ke kanan itu ke atas. Kalau ke kiri itu jalannya turun. Itu kan jalan provinsi. Logikanya kan kita datang jalannya naik, pulang jalannya turun gitu kan. Benar. Turun kan. Ya udah selesai semuanya. Aku pikir udah nggak usah diantar, tapi aku pengen coba mastiin ke sopirnya. Sopirnya bilang nggak usah diantar Mas Agung, gitu. Nggak usah diantar karena gampang kok, saya masih ingat. Ya udah selesai. Mobil berangkat keluar desa, jalan ke arah itu Kebun Salak. Nah, hilang kan di sana. Aku cuma diam aja. Nah, di situ kayak ada yang ganjel di pikiranku setelah keberangkatan mereka. Makan nggak bisa, rokok terus, ngopi terus, melek, main HP gitu kan, main HP. Udah pikiran udah kemana-mana pokoknya. Sampai akhirnya calon ibu mertua datang lagi, terus melihat aku masih dalam keadaan melek gitu kan. Gung, kamu nggak tidur? Kan istirahat lah, bentar lagi kamu kan mau nikah gitu. Iya Bu, saya baru bisa tidur kalau dengar kabar dari adik saya Aldi. Habis ngomong itu, saya kepikiran Aldi. Saya nggak punya nomor telepon Aldi, Pak Denduluk, Mas Penbal, Pak Sopir. Sama sekali nggak punya. Gimana cara ngontrolnya ini? Karena kan mereka jauh-jauh semua. Si Aldi ini masih baru, ya masih SMA, mau lulus gitu kan, masih labil lah. Ganti nomor, hilang-hilangan terus kontaknya. Dan 2016 itu HP belum secanggih sekarang, walaupun udah ada Android kan. Rata-rata kayak Mas Min, Pak Denduluk tuh pakai HP yang apa sih? Ya, yang QWERTY itu loh, QWERTY itu yang monoponik, poliponik, apalah gitu pokoknya masih gitu. Kan habis itu, aduh cuma Aldi doang yang bisa dihubungin kayaknya. Kepikiran nih, apa ya? Oh, kakaknya Aldi, Ulan namanya, ada di Selawi kan. Saya kontak, jam 2 malam saya kontak. Lan, kirim nomornya Aldi gitu kan. Mas, Aldi kenapa? Gitu kan, Aldi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Pengen tahu aja, pengen cari nomornya Aldi supaya gampang komunikasi. Oh iya Mas, saya kirim. Tapi Aldi nggak apa-apa. Udah kayak gitu omongannya. Nggak apa-apa. Kasih lah nomornya Aldi. Kita kontak kan Aldi. Di posisi di mana? Aku langsung gitu. Posisi di mana? Sekarang udah keluar Banjarnegara ya, dari Purbalingga gitu. Enggak Mas, terus minta tolong aku kesasar. Kesasar gimana? Patokannya apa? Pohon salak. Lah, bentar, kebun salak berarti? Iya, kebun salak Mas. Jadi gini, mobil Mas, itu depannya udah jurang 2-3 meter, bawahnya sungai, kanan kiri kebun salak, belakang turunan sekitar 20-30 meter. Mobil nggak bisa gerakan. Pas mundur selip banyak, kata Aldi kayak gitu. Patokanmu apa di situ? Sekali lagi aku tanya gitu. Kebun salak. Di kebun salak di Banjarnegara banyak. Ini komoditifnya. Kebun salak itu orang tuh udah petani salak semua rata-rata di situ kan. Udah dong, akhirnya mau putusin gimana ya? Hubungin si calon istriku. Dok, minta tolong, saudaramu ada yang bisa bantu nggak? Ini rombongan yang nganter aku kesasar. Oh iya, bantu. Oke, bantu. Panik aku. Mas Babang datang sama istrinya, Mbak Siwi. Nah, Mbak Siwi itu punya sixth sense. Dia sering banget bisa ngelihat gitu, Terus, ayo wes Gong, dicari Gong gitu. Pakai mobil. Pakainya Corolla 1997 itu loh. Yang twin cam, tau gak sih?
mobil itu. Pakai itu. Kita bertiga udah masuk mobil. Mas Babang di setir, Mbak Siwi di depan, aku di belakang. Pas mobil udah ketuk, brek, tiba-tiba pintu sebelah kanan kebuka. Sendiri. Enggak, kebuka sendiri. Enggak sehoror itu juga sih. Tapi ini horor sih. Calon istriku masuk. Paham kan? Iya. Udah pingitnya udah kelanggar dong berarti. Iya benar. Kita udah ngelanggar pingit di situ kan. Terus, "Dok, kamu ngapain masuk di sini?" gitu kan. "Enggak, aku nggak mau biarin kamu pergi sendirian." Kita tuh mau nikah. Ya. Tapi kita semua berempat tuh kayak udah lupa sama yang namanya pingit. Kita udah nggak mikirin namanya kita ngelanggar pingit apa, pokoknya kita gimana caranya nyari si Aldi sama rombongan yang lain gitu. Cari jalan lah kita, udah nggak mikir apa jalan. Jam 2 lebih aja dong, lebih jalan kita ngelewatin pohon kebun salak, gak ada lampu, sampai di pertigaan batas desa itu mikir mau kemana tuh. Coba telepon Aldi lagi dong, telepon lagi kan, kita telepon. Di share log, tolong ya ditutup, dicoba. 5 menit kemudian dia WhatsApp, "Mas, telepon lagi, nggak ada pulsa." Nggak telepon. Kenapa? Nggak bisa share log. Itu sinyalnya nggak bisa, waktu itu kan 3G ya, atau 3G, nggak bisa. Waduh. Pokoknya G, H, Ya. terus kayak gitu lah, pokoknya naik turun. Aku tanya ke Aldi, "Tadi kamu pas pertigaan batas desa ke kiri apa ke kanan?" "Ke kiri, Mas." "Terus yang kamu rasain tuh apa? Jalannya naik apa turun?" "Lurus." Oke. Lurus gitu. Kok lurus? Terus habis itu kanan kiri lampu. Jalannya kosong, mobil jalan sendirian. Kanan kirinya lampu. Kok kayak mirip jalan tol? "Iya, Mas, kayak jalan tol. Jalannya halus banget, lurus." "Oh ya udah di. Terus gimana ya? Tutup dulu, Mas." Udah tutup dulu. Terus tutup. Tanya Mas Bambang kan, "Ini enaknya gimana?" "Jalan lurus ada, Dok." Tanya ke anak, ke calon istri. "Ada sih di desa sana, tapi juga nggak kayak jalan tol, nggak ada lampu, penerangannya jarang, gitu. Penerangannya jarang. Terus gimana ya?" Nah, Mas Bambang bilang, "Identifikasi awal kita ke atas aja. Aku curiga dia belok kanan, nggak belok kiri. Kita ke desa atas, kita bakal cari tahu di sana, karena itu kan desa kayak desa yang paling deket gitu loh. Jadi kalau itu nggak ada, nggak mungkin dong ke desa yang lebih jauh lagi. Baru kita turun, identifikasi awal gitu. Oke, kalau gitu kita jalan ke atas. Pas jalan ke atas tuh udah posisi udah pagi hari gitu kan. Habis itu dini hari kan, itu dini hari. Habis itu nanjak jalannya, rusak. Tapi kalau sekarang udah bagus. 2016 itu masih rusak jalannya. Pas nanjak, Mbak Siwi bilang, "Gung, sini." Udah gini. Aku disuruh ke maju belakang, aku gini kan. "Apa? Nanti kalau kamu lihat sesuatu, jangan panik. Jangan bikin panik satu mobil. Ditahan." Udah dibully kayak gitu. Udah diem aku. Terus ada mobil tuh di depan kita. Wah, ada temennya nih gitu kan. Biasanya kayak gitu kan, seneng kan ada mobil. Tiba-tiba mobilnya masuk ke rumah, jalan lagi, masih bingung lagi. Tiba-tiba hutan pinus. Jadi ini mobil jalan di tengah hutan pinusnya gini ke bawah. Pokoknya dinding. Nah, pas masuk hutan pinus itu kayak kebuka semuanya, kayak aku tuh bocor. Terus melihat itu banyak hantu di situ. Banyak penampakan di situ. Dari macam-macam kayak yang bisa diidentifikasi kayak gendruwo, terus kayak yang pocong, kuntilanak, jerangkong, tengkorak itu tulang aja ya. Kayaknya hantu yang ada di buku KTJ yang itu semua. Jakarta Lembut itu loh. Keluar itu, semua di situ. Keluar semua di situ kayaknya. Itu ada yang ular lah, apa itu kan kayak jadi sebanyak itu gitu, kayak astagfirullahaladzim, ini gimana nih. Terus cuma suruh nahan, diem aja. Dari yang nggak ada kepala, nggak ada, yang bentuknya udah nggak jelas lah, pokoknya udah hilang bagian atasnya gitu kan, tangan hilang atau apa, pokoknya udah nggak jelas gitu. Kita terus jalan
berharap dan berdoa supaya mobil tidak macet di tengah-tengah hutan itu. Jadi intinya tuh hutan itu kayak udah kayak paradenya gitu Om. Udah rame banget kanan kiri tuh udah kayak kita tuh kayak mobil pawai yang sendirian terus penontonnya tuh mereka. Kalau pasar gaib, kalau pernah dengar ceritanya kan kalau pasar gaib mereka menyerupai orang-orang yang ada di dunia nyata kan. Tapi kalau ini benar-benar udah bentuk itunya, bentuk aslinya gitu kan. Udah baca terus sampai di jendela tuh kelihatan segini. Ngelewatin terus Pak gini aja, nunduk aja gitu. Terus anak sama istri tanya, kamu kenapa diem aja? Gak apa-apa. Fokus aja. Jalan terus naik ke atas, sampai ke atas, melewati hutan pinus selesai. Tek, mobil berhenti. Itu mobil berhenti tiba-tiba kan. Terus Mas Bambang bilang, gak bisa lanjut gitu. Emang kenapa? Tuh lihat di depan. Pas ke depan, itu jembatan udah putus. Memastikan lagi saya turun akhirnya kan. Aku turun ke ujung jembatan, melihat udah kepotong jalannya, nggak bakal bisa lewat sini. Udah fix itu mobil nggak bakal masuk ke sini. Gitu kan. Tiba-tiba dari belakang arah mobil kami datang tuh ada truk. Jalan itu ke arah jembatan, tapi dia lewat bagian bawah jembatan. Jadi ternyata dibikin jalur darurat supaya bisa dilewati truk pembawa salak, supaya bisa proses distribusinya ada, karena itu cuma jalan satu-satunya. Terus ternyata di tahun itu bulan Maret, aku kan November, bulan Maret itu terjadi longsor di desa itu, pergeseran tanah. Gerimis tuh, udah habis gerimis. Mau ngapain lagi? Ya udah putar arah kan, balik arah. Nihil nih di sini nggak dapat apa-apa. Habis itu baru kita akhirnya mutus untuk pulang jalan lewat hutan pinus tadi. Pas lewat hutan pinus tadi, kegiatan mereka yang kumpul-kumpul itu udah gak ada. Cuma beberapa masih nampakin 1-2, cuma nggak rame. Hanya saja mobil yang saya tumpangin itu berat banget. Lagi-lagi dan itu turunan. Mas Bang bilang ini mobil berat banget turun gitu kan. Pasti ada apa-apa gitu kan. Ya Mas, nanti minggir dulu aja di batas desa, di pertigaan tadi. Ya udah gitu. Hari kita sampai di pertemuan tadi kan, di pertigaan tadi. Tapi tetap lurus, kita nggak belok kiri. Kalau kiri kan ke desa Sri, desa bawah itu. Itu kita melipir ke sebuah bangunan gitu. Kita keluar semuanya, aku telepon Aldi lagi. Di gimana ini, gimana, aku tanya. Mas Min lagi cari bantuan gitu kan. Cari bantuan gimana? Lagi cari desa, mau ke musola supaya bisa identifikasi ada di desa mana. Oh iya bagus. Nanti habis itu kita bisa kirim bantuan ke sana gitu kan. Ya udah aku tutup ya. Belum selesai ngomong gitu tiba-tiba Mbak Sini udah teriak-teriak. Melebu gitu. Masuk gitu kan. Kayak kenapa ada apa kayak gitu. Kita masuk semua ke mobil, kita tutup brand kita tiba-tiba dari atas di kap mobil. Apa itu Mas? Gitu. Gak tahu, tapi kayak dah gitu kan, kita dengar semua. Mbak, apa? Jalan Mas, jalan gitu. Udah jalan Mas, jalan kan akhirnya. Kemana? Lurus, udah jalan aja lo, jalan lurus kan. Jalan lurus itu berarti ke arah pasar tadi. Yang ada minimarket 24 jam itu, yang ada tempat dandang salak itu. Ke arah situ kita lurus, jalannya tuh lurus, habis itu turunan, di tengah-tengah ada jembatan, terus naik. Kan jalan desa banyak yang kayak gitu kan, turun naik gitu kan di perbukitan. Nah pas di turunan mobil remnya blong. Astaga. Jadi Mas, astagfirullahaladzim, Mas Bambang gitu, astagfirullahaladzim. Kenapa Mas? Blong. Tapi tenang. Dia coba mundurin gigi kan, dari 3 ke 2 ke 1 gitu kan. Jadi lumayan berkurang tuh kecepatannya. Habis itu udah mikirnya mati nih, masuk jembatan, keluar jembatan, habis nih gitu kan. Mikirnya udah kayak gitu, habis nih, keluar jembatan, habis nih. Mas Bambang bisa ngendalin mobilnya dengan baik, akhirnya naik ke atas, jalan lurus, turunan, ketemu minimarket itu, melipir, rem berfungsi kembali. Terus Mas Dewi bilang, jangan keluar, tetap di sini. Kenapa? Jangan keluar. Dia masih di atas. Gitu. Siapa? Dia masih di atas.
udah diem, kita diem, ada 15 menit diem di situ. Habis itu Mbak Siwi udah boleh keluar. Dia masuk ke minimarket itu yang 24 jam itu, terus ambil minum, keluar kita udah di luar semua tuh, udah kayak bingung, aduh mau ngapain lagi gitu kan. Habis itu dikasih lah minum dulu, diminum semuanya. Terus Mbak Siwi bilang kayak gini, tahu nggak kesalahan kita apa? Apa Mbak? Pertama panik, kedua kowe itu udah ngelanggar pingit gitu kan. Kamu tuh udah ngelanggar pingit. Terus aku sama anak, iya. Bodohnya saya gitu. Domba ngapura nih gitu kan. Aku minta maaf banget ini, aku nggak ingat, aku panik sama saudaraku yang sampai saat ini nggak tahu di mana. Aku paham Gong, tapi pingit itu nggak bisa dilanggar sembarangan. Itu udah budaya dan tradisi, itu nggak bisa. Dan itu tuh manfaatnya juga baik. Kamu tahu nggak sih bahwasanya calon pengantin baru sama bayi yang baru lahir, ibu hamil juga itu termasuk yang disukai sama makhluk-makhluk astral ini, makhluk-makhluk halus ini. Kadang kan ada yang buat tumbal gitu, pesugihan gitu, itu ngincar tuh yang mau nikah, yang habis nikah. Yang mau nikah juga itu ada waktunya, kayak 7 hari, 3 hari kayak gitu, 1 hari. Terus habis itu setelah nikah, terus habis itu bayi baru lahir. Makanya kan di Jawa itu ada 40 harian bayi itu nggak boleh kemana-mana, di rumah aja. Itu kalau habis 40 hari boleh dibawa kemana-mana. Terus kalau mau nikah dipingit, itu kan sebenarnya manfaatnya untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum pernikahan terjadi. Terus tapi ya juga meminimalisir kejadian-kejadian kayak yang saya alamin gitu ya, tadi disebutin. Terus cuma diem, iya Mbak, aku ngelanggar pingit, ngapurane gitu kan. Terus gimana? Kita pulang lewat jalan tadi, tapi kamu tolong nggak usah melihat ke rumah itu yang tadi itu, yang dekat batas desa. Kita pulang kan akhirnya, nggak bawa apapun, nggak ada kabar apapun. Kita pulang lewat itu, di situ aku tetap nengok ke rumah itu. Dan di rumah itu udah emang lagi kayak, jadi ada di gentengnya dia melihat, depan pintunya lihat, jadi rumah itu kosong. Udah bertahun-tahun kosong, terus penghuninya tuh jadi penghuni makhluk gaib itu. Terus mereka tuh kayak ngeliatin mobil kita, terus tapi nggak nyerang, nggak tahu ada apa. Terus akhirnya masuk ke desa, semuanya lancar. Di desa, di depan rumah udah kena geger, manten hilang kayak gitu, udah rame. Habis itu setelah nyampe, akhirnya orang-orang pada tanya kan mau kemana. Ceritain kalau saudaraku kesasar, terus aku nyari. Wah itu udah diomelin lah pokoknya, kamu ngelanggar pingit lah, kamu nggak ngormatin adat, kamu membahayakan dirimu sendiri. 1 hari lagi kamu mau nikah gitu kan, nggak konsentrasi. Tolonglah kamu sebagai anak muda tetaplah junjung tinggi tradisi gitu loh. Terus aku bilang, aku minta maaf, aku lupa gitu kan, karena aku panik dengan keadaan saudaraku. Akhirnya setelah selesai semuanya, keluarga kumpul, aku belum bisa tidur. Telepon si WhatsApp tuh si Aldi. Ya telepon kan dia, Di gimana Mas Min? Akhirnya gimana? Mas Min udah dapet masjidnya. Gitu. Oh iya, di mana? Ya masjidnya namanya Al Ikhlas, katakanlah gitu ya. Al Ikhlas. Kita kejebak, ini deket sama desa atas. Desa yang tadinya mau kita kunjungi, tapi jembatannya putus. Dan dia udah ada di desa atas itu. Jadi itu mobil lewat mana? Lewat jalur truk itu tadi bukan? Tapi kata Aldi, mobilnya lurus, jalannya lurus, halus, gitu loh. Itu mobil lewat mana? Kalaupun itu sopir pakai jalur situ kan harusnya kerasa kan? Jalannya yang kasar, karena itu jalannya benar-benar darurat, masih banyak bebatuan. Itu lewat jalur mana? Gitu. Kalau semuanya itu kecelakaan, bisa jadi dia malah nyemplung ke jembatan yang putus itu kan, bisa mengakibatkan kecelakaan kan di situ. Nah itu tuh hal-hal seperti itu yang kita nggak masuk akal. Dan Aldi juga bingung, Kak kita desa atas ini, desa beneran kamu di desa atas itu bener, itu desa longsor nggak mungkin ya, bener Mas, ini saya di desa atas, ini Mas udah pastiin. Ya udah akhirnya jam 8 evakuasi.
Nah, habis evakuasi itu jam 8. Jam 9 datang. Ditarik, mobil tuh ditarik pakai kol, pakai truk, itu nggak bisa gerak. Di tengah-tengah tiba-tiba ada yang ngomong, tarik pakai tangan aja, manusia dipakai punya tenaga gitu. Ditarik pakai tenaga ada sekitar 20-30 orang, ditarik pakai tambang, mobil bisa dievakuasi sampai akhirnya ditarik lagi buat ke jalan yang di bawah jembatan itu ditarik lagi, baru itu mobil bisa jalan. Terus aku nggak ketemu mereka langsung ke Tegal. Tuh, jadi ini stage pertama udah selesai nih. Nah, warga-warga pada bingung, itu ada 2 desa berarti kan, desa atas sama desa bawah. Nah, desa atas itu mikir kalau ada salah satu warga desa atas yang nyuruh buat narik itu. Oh, yang tadi bilang pakai tenaga manusia aja, tapi orang desa atas ngomong bukan. Nah, orang desa atas mengira ini orang desa bawah gitu kan. Bingung kan di situ. Udah selesai semuanya udah beres. Alhamdulillah aku nggak kenapa-napa, keluarga ngelawat, tapi ternyata belum selesai. Si Aldi itu harusnya jam 10 tuh udah selesai evakuasi. Ke Tegal itu perjalanan 4-5 jam. Berarti kan sekitar berapa? Jam 3-an udah selesai lah. Lambat-lambat jam 3 udah sampai Tegal. Ternyata enggak, aku kabarin Aldi lagi maghrib. Sebelum maghrib, Aldi tuh baru sampai Tegal. Jadi sopir tuh muterin kota Tegal. Tanpa sadar. Mereka udah kecapean, semalam nggak tidur, dan ternyata di malam itu mereka tuh dapat gangguan macam-macam. Dan Aldi tuh ngomong kalau si sopir tuh udah kayak diem aja gitu di depan kemudi. Pas disuruh turun ini cuma diem, nanya dijawab, nggak nanya ya diem, udah bener-bener kosong pandangannya, gitu kan. Sampai akhirnya itu Aldi bangun, terus bangunin Masmin nepuk pundaknya sopir, tak, Pak, kita tuh udah muter-muter dari Tegal. Terus dia baru sadar, terus akhirnya diarahin ke rumah. Nah, Bapak ngomong di situ. Jadi Bapak tuh cerita kalau si sopir itu ternyata ketempelan 2 makhluk sekaligus. Enggak sekaligus sih, berarti di randu jajar 1, habis itu di pintu masuk kebun salak yang mau masuk ke desanya calon istri itu 1. Dan itu ngebuat nggak sadar. Dan Bapak bilang, Bapak itu nggak tidur semalaman karena kan telepon Bapak kan, ngomong kalau Aldi kesasar, terus habis itu Bapak tuh wiritan gitu kan, mencoba bantu kita supaya tidak ada hal-hal yang diinginkan gitu kan, di situ wiritan. Nah, terus si sopir itu 1 minggu akhirnya linglung, diobatin sama Bapak selama 1 minggu. Nah, kenapa Bapakku bisa kayak gini? Karena Bapak masih nganut budaya kejawen yang cukup dalam gitu kan. Terus dulu juga pernah kena santet terus dia lelaku, akhirnya punya keahlian itu buat nolong orang-orang. Nah, waktu malam itu dia yang bantu semuanya itu dari jauh tuh Bapak, itu supaya tuh mobil nggak masuk ke jurang. Terus aku itu bisa, kemungkinan besar sih kalau ingat sekarang loh, bisa jadi itu pernikahan nggak kejadian gitu, karena bisa jadi aku kecelakaan atau apa, karena itu nyaris semuanya per sekian detik aja kejadian itu. Nah, akhirnya kan udah selesai semuanya, Bapak udah cerita semuanya, udah beres semuanya. Si sopir nggak dibawa lagi ke Banjarnegara karena masih linglung. Gitu. Jadi pernikahannya ya pas tanggal 14 kita nikah, alhamdulillah. Tapi aku bingung, kayak habis ngerasain sedih, takut, terus nikah. Kayak kok cepet banget gitu loh peristiwanya, kok kayak gini banget. Rasanya tuh kayak campur aduk, ya mood swing banget, kayak gila nih. Apa sih nggak jelas kayak gini, sampai akhirnya di tahun 2021 akhir di Desember, aku datang lagi ke desa itu, masih desa itu, lihat kayak apa pas siang hari, pas pagi hari bagus gitu kan semuanya. Lihat jalannya yang tadi jalan darurat itu udah jadi jalan yang bagus sekarang, udah halus semuanya. Terus punya kepikiran buat aku tulis aja deh di Twitter. Gitu. Ya. Jadi ceritanya cukup berat loh ya. Bener sih, dari ini ya, moodnya tuh naik turun banget, dari yang
seneng nih mau nikah, terus habis itu ada yang nyasar, maksudnya keluarga nyasar kan sedih ya, habis itu disusulin ternyata melihat hantu-hantu satu peleton itu kan. Satu peloton dia, lebih kayaknya deh. Iya lebih, dan itu terus belum mobilnya ketiban apa yang nggak ketahuan, Iya. remblong, itu kan pasti takut banget lah, kepikiran macam-macam juga gitu. Habis itu tapi untungnya pada akhirnya bisa melangsungkan pernikahan Happy dengan ending baik. sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma istriku trauma sekarang. Iya. Nah sekarang aku nulis sering banyak banget bikin tulisan horor gitu kan. Itu istriku nggak mau baca. Dia nggak mau dengar, nggak mau bahkan dengar orang yang orang meninggal yang lagi ditandu itu kan ada la ilaha illallah. Dia pasti tutup kuping. Terus habis itu dia nggak mau nonton film horor, nggak mau dengerin podcast horor, nggak mau denger cerita horor apapun. Udah kayak takut, tapi tetap aja karena aku nulis lagi kayak gini, gangguan ada. Kemarin juga sempat kayak rep-repen yang ternyata dia diinjek-injek sama kucing tapi tetap nggak ada kupingnya. Gitu tuh kayak busel terus di gini, terus dia sampai Sesek ya. sesek gitu kan, terus habis itu dia bisa ngomong angkat gitu kan. Habis dia angkat tetap dia cerita, kamu habis nulis apa? Oke, berarti istrinya Mas Agung ini juga peka juga termasuk ya? Peka, waktu di Semarang, waktu kuliah, kita kan pacaran tuh udah dari tahun 2010, Wah. menikah 2016, berarti kan sekitar 6 tahun kan. Pacaran udah 6 tahun tuh dari kuliah. Jadi pas di Semarang tuh dia ketemu kos-kosan juga, kos-kosannya banyak hantunya, sering banget dicekek, digerayangin, kayak gitu. Ekstrim juga ya? Iya, sempet kayak terus. Ya itu finalnya tuh di kejadian Nikah. Langgar Pingit itu, Oyak Nimang ini. Aku mikir Oyak Nimang ini udah kayak cuma trigger aja sebenarnya buat mancing aku buat Langgar Pingit. Aku rasa kayak gitu. Oke, ya. Kalau dari omong sendiri gimana tuh? Iya sih, ya memang pantangan-pantangan itu tentunya ada ya Mas, karena aroma calon pengantin, pengantin baru, ibu hamil, kemudian baru melahirkan dan bayi itu kan memang wangi. Oh iya, itu wangi. Disukai ya, memang 35 hari ya, 35 hari sebelum dan 40 hari setelah. Lebih tepatnya 7 hari sih. Cuman di sini memang harus ada, misalkan kan kalau sekarang kita ada di zaman modern ini, terutama orang yang bekerja dengan mobilitas tinggi harus kemana-mana, itu mungkin bisa kita kali dengan mandi bunga, puasa itu ya, itu untuk mencegah hal ini dan tetap menjaga fokus itu pastinya itu. Tapi kasus-kasus yang kemudian ini bisa terjadi itu juga mungkin berkaitan dengan sugesti yang membentuk. Nah, ketika sugesti itu terbentuk, kan terjadi law of attraction. Jadi itu bisa mengundang entitas-entitas ini. Lebih parah lagi. Mungkin waktu itu juga kecapean banget gitu kan. Pengaruh. Jadi daya konsentrasinya menurun. Terus entitas ini akan lebih mudah mencari celah untuk masuk. Itu. Dan fokusnya itu di situ aku cuma ke Aldi tok. Iya. Pernikahan tuh kayak udah hilang gitu loh. Fokusnya kayak nyari Aldi. Iya. Kayak ke situ terus gitu. Sampai akhirnya diingetin sama Mbak Sei waktu kamu udah Langgar Pingit itu baru inget ya. Ya. Cuman isi aku cukup terkejut sebenarnya dengan cerita Mas Agung ini karena 2016 kan hitungannya juga sudah zaman yang maju ya. Cuman ternyata di beberapa daerah masih sangat benar-benar kental dan ya selain sugesti pun masih seberpengaruh itu gitu loh. Itu sih. Nah tapi nih aku penasaran Mas Agung, kan sebelum berangkat tadi nih waktu masih di Tegal ya. Nah, jadi sobat ketika mungkin bingung, Mas Agung ini asalnya dari Tegal ya, walaupun domisili di Jakarta. Kerja di Jakarta. Jakarta coret. Nah, itu kan sebelum berangkat Bapak sendiri kan sudah menyediakan air minum tuh. Nah, itu Bapak menyediakan itu apakah semata-mata karena Bapak menganut kejawen yang mungkin dengan segala pengetahuan Bapak mungkin ada syarat-syarat ini, atau Bapak kemudian bercerita bahwa beliau mendapatkan peringatan atau warning sebelum Mas Agung ini berangkat? Jadi Bapak tuh udah ngerasa sebenarnya nggak biasanya Bapak kayak gitu. Karena mungkin ini mau mengadakan pernikahan, terus tahu kalau orang yang mau nikah itu darahnya wangi, takut ada gangguan, Bapak mau coba bikin yang namanya barrier. Itu. Tapi sebelum kejadian pernikahan ini, tepatnya sekitar kalau mundur ke belakang, sekitar 3 bulan itu kan ada acara lamaran. Kan? Pas acara lamaran itu Bapak bilangnya kayak gini pas sebelum berangkat. Ini kita
kemungkinannya dua, Bu. Antara lamaran sama layat. Itu. Karena posisi neneknya Ana lagi sakit. Itu. Ayo, Endang, jalan ke Banjarnegara. Kayak jalan, lamaran. Alhamdulillah lamaran selesai, beres. Habis beres kita pulang lagi ke Tegal. Jam 11 malam sampai ke Tegal. Jam 1 malam dapat kabar neneknya Ana, calon istriku meninggal. Jadi bener-bener kayak bapak dapat kayak udah ngomong di awal itu kayak ada dua kemungkinan gitu. Oke. Gitu. Antara lamaran sama lain. Dari situ bapak tuh udah ngerasa kalau ternyata keluarganya si calon istriku tuh ada yang gak suka gitu. Dengan? Ya ada yang ganggu juga ternyata. Oke. Tapi itu tidak terkait dengan yang waktu pernikahan kan, kejadian sebelum itu kan? Ada yang memanfaatkan itu. Ya. Ada yang memanfaatkan cara itu. Bapak sampai bilang itu sampai kemarin sempat pemretku tuh datang kan ke rumah tuh habis dari Jogja kita mampir ke Tegal, tanya itu yang dialamin Agung bener. Bapak sempat bilang kayak gini, Mbak, saya yang sikiran semalam suntuk rasanya kayak capek banget. Gitu. Saya yang yang melindungi anak saya itu rasanya udah kayak capek banget karena bener-bener banyak banget, nggak cuma dari entitas yang tadinya liar tapi juga ada yang manfaatin itu. Benar, ya. Itu Ya kan mungkin tambah beratnya karena ada yang menunggangi itu ya, Om. Iya, ada yang menunggangi ataupun ya kita nggak tahu ya Mas, ini sebenarnya yang terjadi ketika kita habis lamaran itu tidak boleh disebarluaskan. Iya. Apapun itu, karena di agama Islam pun kan ada hadis riwayat yang mengatakan rahasiakanlah lamaranmu tapi umumkanlah pernikahanmu. Karena ketika lamaran itu kan kadang orang akan terpengaruh banyak pikiran, sugesti, kemudian tiba-tiba ujiannya pun banyak. Ketika ujian itu tidak hanya datang dari manusia tapi juga dari entitas. Entitas itu gitu sampai hari H. Semoga kan kata-kata semoga lancar sampai hari H itu memang benar apa adanya gitu. Gitu. Jadi semoga lancar sampai hari H. Ya itu berarti ketika proses ini kan memang ada waktu ya. Lamaran itu juga tidak boleh terlalu lama, juga tidak boleh terlalu cepat. Jadi pas gitu. Nah ini biasanya yang terjadi itu memang kalau kita lihat dari entitas astral itu kan macam-macam Mas. Ada mereka datang untuk menggagalkan, misalkan itu akibat kiriman mantan yang nggak suka. Mantan yang nggak suka? Iya, tahu-tahu lamaran kan, wah mending gagalkan aja kan, gitu ada. Terus mungkin ada orang yang menyukai tapi ditolak atau tidak kesampaian ya. Kita ditolak tuh bertindak. Iya, setidaknya aku tidak mendapatkanmu tapi kamu tidak boleh dengan yang lain. Itu ada yang seperti itu. Terus entitas astral tentunya ya, yang tuh ketika orang mau menikah kan pasti auranya ini berbeda. Nah ini yang terjadi, menyerap banyak hal yang terjadi di sini sehingga alhamdulillah semuanya bisa dilalui. Kalau menurut saya, kalau jodoh nggak akan kemana sebenarnya, tapi untuk menyempurnakan separuh agama itu kan jalannya inilah. Jalannya untuk menuju ke situ kan memang terjal gitu. Ujiannya orang macam-macam gitu. Dalam kasus ini memang 7 hari ya itu tadi, karena sudah diiklarkan pingitan, terjadilah ini ada ujiannya Mas gitu. Tapi kalau mungkin di situ karena mobilitas tinggi kemudian nggak usah ada pingitan, nanti ketemu pas hari itu mungkin beda cerita. Gitu. Mungkin karena memang tujuan dari awalnya sudah diseriusi untuk pingitan kali. Jadi karena ibaratnya patah di tengah jalan ritual pingitannya itu, jadi itu jadi kayak gitu. Iya, sawan itu. Sawan mungkin jenengan nggak maaf John Sewu ya, amit-amitnya nggak kena sawan setelah menikah gitu. Iya, alhamdulillah itu sih. Jadi nggak cuma mematahkan pingitannya tapi sawannya nggak ada. Sawan manten tuh bentuknya kayak mana? Kalau sawan bayi kan biasanya tuh nangis. Sakit ya sama. Nek sawan manten bisa ini loh Mbak, ada beberapa kejadian yang nggak boleh lewat sungai besar kan. Pernah dengar ada iring-iringan kecelakaan. Itu hilang, mungkin lagi seneng-senengnya terus main ke pantai, ke gulung ombak gitu. Itu ada kasarannya ya, karena kalau zaman-zaman dulu sih ya, cuman kalau sekarang ya kita mikirkan berserah aja lah pada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Ya, kalau kita dapetnya yang jauh luar kota terus kerjanya jauh keluar kota ya mau nggak mau
harus kembali kan itu. Ya, Yang penting percaya dan yakin gitu. Iya, iya sih. Nah, tapi nih Om, yang tadi waktu Mas Agung dan rombongan dari Banjarnegara ya mencari Aldi dan rombongan dari Tegal itu, kan mereka masuk hutan pinus tuh. Terus Mas Agung tiba-tiba tas melihat segala isinya itulah. Itu mereka seakan-akan berparade atau ibaratnya kayak nunggu di jalan ya Mas? Iya, kayak ngumpul gitu, nampakin diri. Nah, itu apakah karena memang, kita kedatangan calon pengantin atau ada alasan lain? Iya, lebih tepatnya itu tadi dilewati ada calon pengantin itu. Karena auranya itu wangi. Bener-bener enak gitu. Enak, ya ini untuk maaf kata ini untuk pengantin yang benar-benar bukan terus sudah tanam modal dulu. Beda. Ya, beda cerita. Kalau salah satunya mungkin sudah berbadan dua, beda Mas, ujiannya beda lagi. Jadi justru double combo nanti. Anaknya disukai, calon pengantinnya disukai. Tambah banyak ya. Banyak ya. Di sini cuman yang terjadi ketika mau mendekati hari H, entitas-entitas ini tentunya bisa mencium Mas dan akan mengundang banyak. Jadi kayak misal di situ ada makanan dikerubuti sama lalat. Benar. Tapi pas waktu balik nih Om, habis nemu jembatan putus kan rombongan Mas Agung kan balik tuh. Nah itu kan katanya di hutan pinus sudah tidak sepenuh tadi. Apakah itu karena Mbak Siwi atau bapaknya Mas Agung itu sudah memberikan proteksi atau memang kayak sekali doang aja para makhluk astral itu untuk ada makanan enak nih gitu? Enggak, kalau makanan enak ya terusnya dikejar Mbak. Tapi kan ada yang menghalangi ya. Misalkan kita nggak punya uang terus nyium bau enak, kita nggak bisa beli. Kita nggak bisa beli karena nggak punya uang. Tapi lapar gitu. Di sini yang berpengaruh adalah bentengnya, benteng dari leluhur dan keluarga, sehingga memberikan satu proteksi, nggak mereka kemudian akan memakannya itu tapi masih ada jarak gitu loh. Misalkan kita di rumah makan Padang tuh mungkin masih ada kacanya itu. Nanti kita nggak bisa, ini bisa touchscreen tapi itu nggak keluar makanannya gitu. Berkaitan sama mobil yang pelan di berat turunan itu tuh. Iya benar Mas, itu karena itu turun itu kan digandoli banyak entitas. Tapi entitas itu misalnya ada tudung saji makanan tuh bau tok gitu loh, atau nempel gini tapi nggak bisa makan kayak gitu. Ada pelindungnya, ya tapi pelindungnya memang bersifat temporary sampai hari H itu. Habis itu buka lagi. Ya tapi habis itu kan mereka berhenti di dekat pertigaan itu ya Mas ya? Iya. Dan dekat rumah kosong itu, terus tiba-tiba ketiban masuk mobil itu. Itu apakah dari hutan pinus atau malah dari rumah kosong yang dekat mereka berhenti itu? Dari semuanya. Tapi sosoknya apa sih Om maksudnya? Macam-macam. Sosoknya tadi ada yang sosok jerangkong itu kayak itu loh, kerangka praga itu. Tek apa namanya? Biologi itu loh, kerangka praga itu. Terus itu. Kebanyakan ini sih Mbak, sosok buangan. Buangan. Sepanjang jalan itu kan buangan itu yang dimaksud buangan adalah entitas ya yang seperti itu yang memang haus darah. Ya tentunya itu bisa terjadi mogok ya, selip, kemudian rem tiba-tiba blong. Ini tidak secara teknis ya, ataupun nggak bisa dikendalikan oversteer atau apa itu. Itu terjadi karena itu mereka merekayasa biar terjadi kecelakaan. Dan mungkin bisa dua-duanya atau salah satu meninggal karena kasus-kasus di kejadian ini yang mungkin diprediksi oleh bapaknya Mas Agung ya, melayat ataupun itu tadi itu mungkin kan karena ini Salnepo kan kita nggak tahu ini kalau itu sampai dilanggar mungkin yang mudah-mudahan terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan mengancam jiwa itu karena entitas itu ya gitu dan mereka untungnya juga punya teritori jadi cuman ini berlaku untuk 2 kilo. Lanjut lagi Mas, karena jenengan itunya beda-beda ya. Jadi selepas ini karena melanggar teritori ganti entitas. Terus cobaannya ganti sampai menuju lokasi. Iya, tapi tetap sepanjang perjalanan dihinggapi. Masuk astral. Iya, tapi itu hinggapi kok nggak sampai masuk ke dalam mobil atau memanipulasi yang ada di dalam entah itu drivernya ya, ditambah lagi celakanya drivernya juga yang si drivernya ya karena setiap lokasinya itu ada teritori yang membatasi ya. Nah entitas astral itu juga nggak bisa kabur terlalu jauh dan juga disebabkan ini tadi yang sempat saya spill drivernya sempat maaf kata ya pipi sembarangan ya karena ini kan sudah di jalan kan ya sudah nyetir lama terus mungkin nggak ditemukan tapi saran saya
mungkin kepepet gitu ya, nggak ada SPBU ataupun minimarket, ya setidaknya kula nuwun. Derek ini misalkan badhe senih gitu, ataupun ingin buang air kecil. Soalnya takutnya kalau nanti di depannya ada entitas, misalkan ada anak jin atau apa, kan marah. Dan bisa masuk entitas ini lewat lubang pipis, lubang kemaluan itu, sehingga nanti akan berpengaruh pada orang tersebut, termanipulasi pikirannya. Bisa gampang emosi, bawanya ugal-ugalan, nggak stabil, ataupun tiba-tiba kerasukan, mual, kan bahaya karena bawa banyak orang. Itu jadi ya alhamdulillah ya, ini kemudian diberi kelancaran ya. Sudah disampaikan demikian gitu, dan entitas-entitas itu tidak kemudian akan masuk ataupun hinggap terus ngikuti, tapi mereka punya teritori, kecuali entitas yang tadi berhasil masuk, misalkan ada kejadian yang pipis sembarangan. Ya. Ini kita balik ke yang Mbak Siwi dulu ya. Kan tadi Mbak Siwinya itu kan bener-bener kayak nyuruh masuk ke mobil langsung terus. Itu Om amit-amit banget. Kalau tadi kan kita sempat membahas nih sawan manten, itu ketika secara tidak langsung kan ya ada sakit atau kejadian-kejadian tidak mengenakan lainnya, tapi seumpama amit-amit banget saat itu Mas Agung dan Mbak Ana ya nggak masuk ke mobil atau telat masuk ke mobil, apa yang akan terjadi? Ya, yang bisa terjadi mungkin faktor-faktor ketempelan itu paling gampang. Sawannya mungkin bisa sakit berhari-hari, bahkan bisa sakit keras ya. Sakitnya di sini tanpa sebab, mungkin gejalanya hanya mirip masuk angin gitu. Atau emosi loh Mas, ini yang paling hati-hati ketika orang mau menikah dan mendekati hari H itu, pemikirannya, emosinya itu bisa kemudian nggak stabil atau bahkan bisa terjadi pertengkaran yang kemudian menunda pernikahan itu. Balik lagi ke driver pertama nih. Kan tadi Mas Agung bilang bahwa Bapak menjelaskan si driver ini ketempelan dua kali dan dua makhluk sekaligus kan. Nah, kalau itu Om, apakah mungkin ketika orang ketempelan bahkan dua makhluk ya, tapi berarti tabiatnya atau si makhluk yang masuk ke dalam dia tuh masih mentabiatkan diri sebagai manusia gitu loh, karena ya untung-untung aja kan itu ketempelan dari jalur berangkat malah kan. Itu masih bisa sampai di rumah calon dan bahkan masih bisa pulang walaupun disasarkan ya akhirnya. Iya, bisa seperti itu, sehingga ketika ketempelan itu kan nanti ada celah tuh Mbak. Ibarat kata ketika kita sakit ya, kecapean, itu banyak bakteri, jamur atau virus yang menyerang kita juga. Posisinya lemah, sehingga entitas astral lebih gampang minggapi. Dan ketika sudah masuk ke dalam tubuh seseorang, itu sudah nggak ada teritori-teritori. Karena entitas ini sudah bisa bersembunyi di dalam tubuh seseorang. Tapi hitungannya dua entitas itu tadi tuh ngumpet dulu di badan driver atau malah memang sudah mengendalikan. Jadi itu kan Mas, habis itu sepanjang perjalanan tetap drivernya ngeyel kan tetap kan? Iya. Sudah bisa mengendalikan maksudnya, memanipulasi pikiran. Makanya tambah ini ya, berarti tambah atos ya? Atos. Iya, kan itu maksudnya kan lewat aliran darah, kemudian menjadi seperti membisiki ya. Dan terkadang namanya mediumisasi itu nggak terus kesurupan, nggak. Mengambil alih ataupun membaca sebagian, atau di sini disebut mediumisasi parsial, itu sudah mengarah pada orang ini sudah terbajak. Jadi kadang gampang emosi, keras, kemudian nggak terkendali, mual-mual atau apa, itu karena efek-efek dari itu. Oke, nah kalau Mas Agung sendiri nih Mas, tadi kan yang waktu ke Pinus kan Mas Agung bilangnya tiba-tiba terbuka kan? Sebenarnya Mas Agung sendiri tuh sebelum kejadian itu, apalagi kan dengan Bapak yang kejawen ya, apakah memang sudah sadar bahwa aku ini punya sixth sense? Sadar punya sixth sense tapi nggak pengen nerusin. Gitu. Jadi gini, dari kecil itu udah pernah kena santet karena Bapak kan kerjanya di pasar. Kalau yang ngobat-ngobatin itu tuh ya cuma dapat anugerah, tapi pengen buat nolong orang tanpa mau ngasih ini loh, kalau bahasa Jawa itu ngarani kayak kasih harga gitu loh. Jadi bayar seberapapun bakal diterima Bapak, tapi itu kalau udah jodohnya sama Bapak, dan harus ya mau pakai terapi karena kan nggak bisa langsung instan gitu kan. Iya, betul.
Nah itu aku dari kecil kelas 4 SD itu udah pernah kena santet gitu kan. Keluarga itu kena, hancur semua, berantakan, jadi yang tadinya punya jadi nggak punya, semuanya nggak ada, dijual habis itu. Mulai dari situ, dari santet itu mulai terbuka satu, di pas pramuka sering lihat gitu kan, tapi lihatnya cuma penampakan satu sosok gitu, sampai akhirnya mulai tambah waktu, semakin lama mindset pikiranku udah kayak nggak pingin lagi kayak gitu-gituan, nggak pingin lagi melihat seperti itu, mencoba terus bertahan. Terus akhirnya ya udah kuliah dan lain-lain, bekerja di Jakarta, ketemu sama orang-orang yang pikirannya lebih terbuka gitu kan, udah hilang sampai akhirnya di tahun 2016 itu terjadilah peristiwa yang aku melanggar pinggir, dan karena dikeroyok memang ini gitu kan, akhirnya itu kayak ngebuka tabir baru gitu loh, kayak kenapa bisa langsung sebanyak itu, dan itu alurnya kayak ada alurnya gitu. Aku juga sampai sekarang bingung gitu kan. Terus setelah menceritakan cerita ini, yang tadinya saya seperti tidak ingin lagi punya hal seperti itu, didekatin. Apalagi semenjak Bapak bilang anugerah ini harus diwariskan. Kalau diwariskan berarti ada tanggung jawab. Nah, yang harus mewarisi ini, kalau di Jawa itu sendiri adalah anak pertama. Saya anak pertama, gitu kan. Jadi ini kayak takdir yang merujuk ke, ya kamu sekarang sedang diajarin dikit-dikit kali ya, gitu Mbak. Jadi kayak udah pengen menghindar, tapi kenapa masih dikasih seperti ini gitu loh, aku juga bingung. Ya, itu kan istilah jodoh nggak kemana itu kan. Gitu kan ya. Mungkin memang sudah ditakdirkan. Diarahkan ke situ gitu. Gitu. Wah, ini cukup menarik lah. Tapi kalau dari Mas Agung sendiri nih, dengan dengan peristiwa yang sudah dilalui, terutama 2016 tadi ya, terus Bapak sudah bilang seperti itu. Kalau dari Mas Agung sendiri akhirnya merefleksikan dari anugerah itu, dari kejauhan yang Bapak dalami sendiri, untuk Mas Agungnya seperti apa? Gift-nya itu, pemberian itu ya. Kalau aku dari awal udah menghindar tapi ternyata ditemukan ke situ lagi, udah pergi jauh tapi ditemuin sama satu pintu itu lagi, berarti emang akan ada tugas di situ. Ya. Itu aja. Ya, berarti sudah siap untuk menerima ya. Siap nggak siap harus siap berarti kan, jadinya gitu. Benar. Ya, pun dengan segala resiko juga kan. Resiko ya pastinya gitu, apalagi kan istri punya traumatis sendiri itu setelah itu kan, itu juga perlu ada omongan dan pembicaraan, karena Bapak bilang adik-adikku tuh ditinggal sendiri gitu loh, sedangkan aku tuh yang udah ke melawan Buana, dan itu yang dilakukan Bapak dulu juga, jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Aku juga nomaden kan, hidupnya merantau ke sini, ke Jawa Tengah, ke Solo, Jogja gitu kan, ke Jakarta, habis itu tetap lama di Jakarta. Nah baru itu tuh kayak dapat ketemu orang-orang banyak, baru tuh dapat kayak ada yang bisikin, coba kamu tulis kisah kamu itu gitu kan, coba kamu tulis kisah kamu itu. Terus aku tulis, dan ternyata nggak nyangka aja kenapa responnya lumayan baik gitu loh. Jadi aku ya, terus habis itu kayak kebuka lagi hal-hal baru, malah makin mengerucut ke hal tersebut saat ini. Ya udah, mau nggak mau ya aku coba terima dan lanjutin aja pelan-pelan gitu. Bismillah. Betul sekali. Nah kalau dari Om Ho gimana nih Om, terkait permasalahan, bukan permasalahannya, peristiwanya Mas Agung ini? Iya, itu ya sama sih, lebih mengarah pada warisan leluhur ya. Dan kalau ada warisan itu nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindari, dan pasti ada tujuan serta maksud ini untuk apa gitu. Itu jadi tetap ngalir aja sih Mas, menurut saya Mas. Ya percaya Bismillah, semoga ada kebaikan di sini. Pasti karena beda loh, orang nyari kanugerahan sama warisan tuh beda. Iya. Gitu. Dan gimana pun mungkin Mas Agung masih menolak, tetap akan yang ditunjukkan, diarahkan ke situ, tapi dengan jalan yang baik juga ya. Beda ya, dan baik juga. Entah tujuannya untuk apa, ngarahnya kemana, ya pasti nerusin karena sudah nasabnya seperti itu. Gitu. Tapi ini Mas, ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Kalau Sobat Javanika pengen membaca kisah Oyot Mimang ataupun kisah yang lain, itu dari mana? Di aku sekarang lebih pakai mediumnya tuh Twitter. Karena Twitter lebih enak buat nge-tweet kan. Betul. Di situ aku nge-tweet gitu kan, nulis gitu kan. Jadi
sering nulis akhirnya sekarang karena banyak banget pengalaman dari kecil sampai sekarang ini sampai ke jenayah Piwang itu banyak banget pengalaman dari yang Bapak dulu sempat mau nemu batu yang ternyata batunya bisa buat pesugihan tapi ternyata Bapak nggak bisa itu sampai kemarin ada saudara jauh tuh kena sasar nyawa itu kayak dia mau disasar jadi target tumbal suatu pesugihan gitu. Ya. Ada di kota Jawa Tengah itu. Jadi datang minta tolong Bapak, terus ternyata keluarga mereka tuh udah disasar sama keluarga mereka juga disasar sama tetangganya yang ternyata melakukan praktek pesugihan. Oke, ya nama Twitternya apa? Nugro Agung, punya 2, NUU Gro Agung. Oke, NUU Gro Agung. Punya 2. Ya, oke, nanti kita tuliskan di bawah ini. Iya. Gitu, oke. Cukup menarik sekali ya cerita Mas Agung, sumpah. Iya, cuman menarik tapi Alhamdulillah. naik turun dan tapi horornya bagiku sangat kerasa ya Mas ya. Dan terima kasih buat Om Hao, terima kasih buat Mbak Noven ya. Noven juga boleh. Mbak Noven dan tim Kisah Tanah Jawa semuanya, saya bisa datang di sini, diterima di sini dan bisa bercerita di channel Kisah Tanah Jawa. Iya, sama Mas ya. Ya, mungkin sedikit pesan ya ketika kita memang ada hajat besar entah apapun itu, ada baiknya memang ini ada di lingkungan keluarga, ini yang pertama. Kemudian juga kita hati-hati serta memperhitungkan itu agar kita diberikan kelancaran. Karena gangguan itu nggak selamanya dari entitas astral, tapi justru gangguan yang berasal dari entitas non astral itu yang lebih berbahaya. Orang terdekat bisa jadi atau yang pernah kita kenal, karena mereka pun bisa memanfaatkan entitas astral untuk menyalakai. Betul sekali. Oke, sebelum ditutup, terima kasih tentunya untuk teman-teman yang bertugas pada kesempatan kali ini, dan kami ucapkan juga untuk Gudang Digital yang sudah memberikan support kita selama syuting kali ini, dan untuk teman-teman penggemar videografi dan juga sinematografi dan juga fotografi dapat mengunjungi dan berbelanja alat-alat seperti kamera hanya di Gudang Digital. Oke, tetap dukung, subscribe dan juga nyalakan lonceng agar mendapatkan pemberitahuan dari kami, baik juga Kisah Tanah Jawa dan Dongeng Tanah Jawa yang tayang setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Dan akhir kata, tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.